Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap semangat dalam belajar meskipun keadaan pandemi saat ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya silahkan kalian melakukan absensi terlebih dahulu anak-anak. Kalian melakukan absensi harus melalui LMS Moodle, dan untuk kode absensinya bisa kalian lihat di grup WhatsApp kelas. Baiklah anak-anak, sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, saya akan mereview kembali tentang materi sebelumnya atau minggu lalu. Apa itu anak-anak, mungkin masih ingat? Baik, kalau mungkin kalian belum ingat, saya akan mereview sedikit saja, yaitu materi kemarin tentang sistem operasi. Nah, instalasi sistem operasi itu seperti apa? Kita sebelumnya harus mengetahui sistem operasi itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi berbasis tertutup dan sistem operasi berbasis open source atau terbuka. Mungkin itu anak-anak, mungkin kalian bisa mengingat kembali dan mungkin bisa mempelajarinya kembali di rumah nanti. Baik anak-anak, kemudian materi berikutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang instalasi software aplikasi. Software aplikasi itu apa saja, nanti kita bisa mempelajarinya. Baik, sebelum kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya saya menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar kali ini adalah 3.7 dan 4.7. KD 3.7 yaitu menerapkan instalasi software aplikasi. KD 4.7 yaitu menginstalasi software aplikasi anak-anak. Untuk tujuan yang harus kita capai nanti, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis dan fungsi instalasi software aplikasi. Terus yang kedua, diharapkan peserta didik nanti mampu menginstalasi software aplikasi itu sendiri. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas jenis dan fungsi instalasi software aplikasi anak-anak. Kenapa seperti itu? Sebelum kita menginstalasi, alangkah baiknya kita bisa menjelaskan apa itu jenis dan fungsinya. Yang pertama kita akan membahas tentang software aplikasi. Mungkin dari anak-anak pernah mendengar yang namanya software aplikasi? Baik, kalau memang belum, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja software aplikasi itu apa, yaitu perangkat instruksi mesin yang digunakan untuk menjalankan operasi pada komputer. Nah, software aplikasi itu sendiri terbagi menjadi tiga anak-anak. Yang pertama sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi. Di sini kita akan membahas satu persatu, mungkin secara singkat saja. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi open source dan closed source. Sistem operasi open source itu adalah sistem operasi terbuka, anak-anak. Nah, kenapa terbuka? Karena dia bisa dikembangkan oleh orang lain. Contohnya apa? Sistem operasi terbuka itu yaitu contohnya Linux, Unix, Ubuntu, dan lain sebagainya. Untuk sistem operasi closed source itu adalah tertutup. Kenapa? Karena dia berlisensi anak-anak. Jadi ketika kita mempunyai sistem operasi yang tertutup alias berbayar, itu adalah kita harus mempunyai lisensi atau serial number sendiri. Contohnya apa? Seperti Windows, DOS, dan lain-lain. B adalah software bahasa atau language bahasa. Language bahasa itu adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan
sintaks dan semantik mendefinisikan program komputer. Terus perangkat lunak aplikasi. Nah, pengertiannya apa? Suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer anak-anak langsung diinginkan pengguna. Perangkat lunak aplikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu program aplikasi, program paket, dan bantu dan tambahan atau bisa disebut utility. Program aplikasi, utility, dan program paket itu apa toh? Nah, kalau kita lihat di PowerPoint, di gambar, mungkin nanti kalian bisa download di LMS Moodle-nya tentang pembelajaran jenis dan fungsi software aplikasi. Nah, program aplikasi itu merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer, jadi yang membuat seorang manusia, anak-anak. Nah, contohnya apa anak-anak? Contohnya yaitu kita bisa menggunakan software Java, PHP, HTML5, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat web, terus kita bisa membuat aplikasi desktop itu dengan menggunakan bahasa pemrograman ini. Terus yang kedua adalah program bantu atau utility. Program bantu utility ini adalah sebuah program yang berfungsi mengisi kekurangan atau menampilkan kembali file yang rusak atau hilang. Contohnya kita mempunyai file yang hilang, data yang rusak, itu bisa dikembalikan dengan sebuah software utility. Nah, aplikasi utility itu bisa menggunakan Recuva, mini partition tool, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah program paket. Program paket tersebut sudah tersedia software host dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama kita bisa menggunakan aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia itu ada banyak, contohnya bisa CorelDRAW, ada Photoshop, ada Premiere, dan lain sebagainya. Juga kita bisa menggunakan yang namanya Microsoft Office. Office itu terbagi menjadi beberapa kelompok juga, tapi yang sering kita gunakan adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan anak-anaknya mungkin? Baik, kalau memang nanti ada yang ditanyakan, kalian bisa melakukan diskusi di LMS Moodle di grup WhatsApp. Kalau memang nggak ada yang dipertanyakan, untuk kali ini kita dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu tentang software aplikasi itu untuk apa, fungsinya untuk apa, dan sebagainya. Jadi kita di sini bisa menambah wawasan tentang software sebelum kita menginstalasi software aplikasi. Nah, baik, Pak Pras sangat senang sekali untuk pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini kita bisa dapat berjalan dengan lancar meskipun kondisi pandemi. Kita masih bisa belajar secara daring seperti ini, mungkin tanpa kita secara sinkron atau bertatap muka. Kita tetap bisa menggunakan berbagai jenis macam aplikasi untuk pembelajaran daring. Untuk tugas mungkin di LMS Moodle sudah kami sediakan, kalian bisa langsung mengakses di LMS Moodle-nya. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mungkin cukup sekian dari Pak Pras. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf. Sampai ketemu ke pembelajaran berikutnya. Semangat anak-anak, semangat belajar, jangan patah semangat, dan juga selalu jaga jarak dan selalu lindungi diri kalian dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.